Karena rusaknya manusia itu karena lingkungan. Banyak anak-anak yang sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, ekonominya sampai putus sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sang pembelajar, dulu tahun 80-an setiap ada anak itu saat ditanya, "Nak, apa cita-citamu?" Ada beberapa pilihan cita-cita. Pertama, dokter. Kedua, polisi. Ketiga, tentara, insinyur, guru. Ya. Terpikir, apa cita-citamu, Nak? YouTuber. Nah, belum terkenal itu. Kemudian desain, kemudian dan cita-cita yang model-model sekarang itu belum terfikirkan pada zaman itu. Nah, kali ini sang pembelajar ingin menyajikan satu profesi, yaitu sebagai profesi yang sangat mulia. Semua profesi yang halal adalah mulia. Nah, kali ini profesi yang akan kita bahas adalah profesi polisi. Ya, ada yang sudah pernah berinteraksi dengan polisi? Apa kesan Anda terhadap polisi? Ya, polisi yang kita bahas satu ini adalah yang viral. Dia tidak hanya sebagai polisi, tetapi sebagai kiai. Baik, kita simak video berikut. Sudah 8 tahun ini, Brigadir Eko Julianto, Babin Kaptipnas Desa Manjung, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, merintis pondok pesantren putra-putri gratis yang khusus diperuntukkan bagi anak yatim dan duafa. Assalamualaikum warahmatullahi. Pondok pesantren yang dinamai Pon Pesantri Manjung ini mengasuh sebanyak 138 anak yatim dan duafa yang berasal dari berbagai daerah. Awal dari keprihatinan melihat merosotnya moral dengan banyak penyakit-penyakit masyarakat dikarenakan satu lingkungan. Karena rusaknya manusia itu karena lingkungan. Banyak anak-anak yang sudah nggak punya bapak, nggak punya ibu, ekonominya sampai putus sekolah. Nah, dari situ saya berinisiatif. Karena saya berprinsip dakwah itu mengajak kebaikan itu bukan profesi, tapi semua profesi buatlah dakwah. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa berguna buat sesama. Sebelum menjadi polisi, Eko sudah mengenyam dunia pendidikan di pesantren Nurul Falah Kandangan Sragen sejak SD hingga SMA. Setelah menjadi polisi, Eko acap kali didapuk untuk memberikan ceramah agama ke masyarakat. Setiap pulang dinas ngaji muter-muter ke wilayah-wilayah. Karena apa? Yaitu saya menanamkan di mana pentingnya rasa aman dan iman. Kalau kita aman, pasti iman bisa. Kalau kita iman, pasti kalau kita paham benar-benar keamanan kita bisa menjaga. Karena penyakit-penyakit masyarakat nanti bisa hilang. Berawal dari hanya 7 orang santri, lambat laun anak asuh Eko semakin bertambah. Eko lalu membuat satu rumah sederhana di belakang rumahnya untuk menampung anak-anak yatim dan tak mampu untuk hidup bersama dirinya. Saya menerangkan hadis tentang sedekah, tapi saya sendiri tidak, kan ya percuma. Bisanya cuma jarkoni, bisa saja nggak bisa ngelakoni. Kalau saya sendiri nggak bisa, saya harus bisa. Nah itu saya punya SK, makanya SK saya polisi itu saya gadekan ke bank sampai hutang 350 juta untuk membuat tempat tinggal anak-anak ini. Karena anak-anak itu semakin hari semakin banyak terus gitu. Kalau dibilang cukup, ya alhamdulillah, kita hanya bisa bersyukur kepada Allah. Untuk membangun pondok, Eko tidak pernah meminta bantuan kepada orang lain. Namun, niat baiknya ini rupanya mendapatkan perhatian dari banyak pihak.
Bantuan pembangunan pondoknya pun terus mengalir. Tak hanya material, ada beberapa donatur yang datang membantu untuk mewujudkan pondok pesantren. Tak hanya itu, upayanya menyelamatkan anak-anak yatim dan tak mampu dari keterpurukan akidah juga menuai prestasi. Waktu saya dilombakan menjadi polisi teladan, di Polda Jawa Tengah, alhamdulillah diberikan hadiah umroh sama Pak Kapolres. Tak hanya diajarkan ilmu agama, para santri di pondok ini juga disekolahkan. Bahkan hingga mendapatkan gelar sarjana dan semua dibiayai oleh pihak pondok. Beberapa anak asuh Eko merasa bersyukur karena bisa sekolah dan mengaji gratis. Yang jelas cepat berkembang. Jadi dari pertama masuk kan belum sebesar ini, belum sebanyak ini santrinya. Dan hampir seluruh santri yang di sini enggak ada keharusan untuk melunasi pembiayaan hidup. Jadi sangat meringankan lah. Ya masa-masa sulit ya sebenarnya kalau sulit tergantung kita nerimanya gitu. Tapi kita alhamdulillah selalu konsisten, kita semangat untuk benar-benar menjaga NKRI dengan kita memperjuangkan agamanya Allah. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Andi Kurniawan, Metro TV.